Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam kegiatan pemahaman Alkitab minggu ini. Hari ini kita akan belajar melanjutkan Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Sebelum kita lanjut dalam pemahaman Alkitab, mari kita lebih dahulu sama-sama memuji Tuhan melalui kidung NKB 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakat. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Marilah terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh kembali bersama-sama belajar mendalami firman-Mu. Tolonglah kami agar kami semakin diteguhkan lewat firman-Mu ini. Kami mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita kali ini bercerita tentang bagaimana Abram disambut oleh Raja Sodom dan oleh Imam Melkisedek. Dia beroleh hormat, namanya termasyhur karena itu ini sampai ke telinga Raja Sodom dan Raja Saleh, sehingga mereka datang khusus untuk menyambut Abram. Dihormati manusia, beroleh berkat Allah, inilah yang menjadi kerinduan hampir semua orang. Bahkan bukan sekedar kerinduan, tapi juga bisa dikatakan keinginan. Ya. Kaya dalam arti banyak harta, dihormati orang, dan terkenal. Cara orang mendapatkannya pun berbeda-beda. Ada yang dengan bekerja keras, dengan tekun, menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, tapi juga ada yang dicari, ditempuh dengan cara-cara yang tidak berkenan pada Allah. Korupsi, mencuri, menyuap. Ya. Sama-sama keduanya juga bisa menjadi kaya dan terkenal, tapi berbeda. Yang satu menjadi kaya, terkenal, dan dihormati, karena memang cara-caranya jujur. Yang kedua, dengan cara yang salah, korupsi, mencuri, suap, terkenal, kaya, tapi terkenalnya karena perilaku kejahatannya. Nah, kita belajar dari pola hidup dan cara beriman Abram. Allah memberkati Abram dalam setiap perjalanan hidupnya. Dari sebuah tempat yang bukan menjadi pilihan manusia, tempat itu diberkati oleh Allah, karena Abram setia. Dari peperangan melawan Raja Kedorlaomer bersama sekutu-sekutunya, kerjaan yang mendukungnya, Abram diberkati Allah. Dia menjadi orang yang kaya secara rohani, tapi juga dia kaya secara
materi. Ya. Dia tidak pernah melupakan Allah, dan secara materi usahanya, kehidupannya terus berkembang, orang-orangnya semakin banyak. Dalam perkenanan Allah itulah Abram berhasil dituntun oleh Allah memenangkan atau mengalahkan musuh-musuhnya. Dia menjadi orang yang terkenal, dia menjadi orang yang disegani, dia menjadi orang yang dihormati. Lalu apakah setelah itu Abram melupakan Allah? Dia lalu terbuai dengan apa yang didapatkannya. Mari kita lihat pola hidup Abram. Dia tetap setia pada tuntunan Tuhan. Lihat, ketika saat itu Melkisedek memberkatinya atas nama Allah Maha Tinggi, Abram mengucap syukur kepada Allah, mempersembahkan 1/10 dari harta yang diperolehnya. Dia tidak pernah melupakan Allah. Hatinya mengasihi Allah sedemikian rupa, dan hatinya mengasihi sesama manusia. Lot, orang-orang yang bekerja dengannya, hatinya tak mudah tergoda oleh indahnya harta dan dunia. Ya. Bagaimana kita melihat ini? Ya. Ketika Abram menang, dia bukan untuk mencari pujian, tapi dia memenangkan peperangan itu karena dia ingin menyelamatkan keponakannya, Lot. Kemudian, ketika raja menyambutnya, tidak membuat dia lupa diri. Ketika raja menawarkannya harta benda, dia tidak lupa diri. Tak tergoda, 318 orangnya ditukar dengan harta benda. Bagi Abram, kasihnya pada orang-orangnya, kepada keponakannya tak tergantikan oleh harta benda. Kasihnya kepada Allah tak tergantikan oleh harta benda, oleh dunia. Hati Abram tidak berubah dari kesetiaannya kepada Allah. Dia memiliki sikap yang teguh, hati yang setia mengasihi Allah. Sebab dia tahu Allah sumber berkat. Abram tahu, di balik tawaran indah ada bahaya mengancam. Ketika raja itu menawarkan benda-benda yang diperoleh dari harta rampasan itu, Abram mengatakan, "Seutas benang atau tali kasut pun aku tidak akan mengambilnya. Supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya." Apa yang dimaksud? Tawaran itu sebenarnya nggak gratis. Berikanlah orang-orang itu kepadaku dan ambillah harta ini. Nggak gratis. Kemudian apalagi? Menerima harta itu sama dengan menerima pamrih. Karena raja itu berharap keuntungan. Kalau aku menjadi besar, dia bisa mengatakan seperti kata Abram, aku yang telah membuat Abram kaya. Abram tidak mau kemuliaan Allah tergantikan oleh manusia. Biarlah hanya Allah saja sumber berkatnya. Biarlah Allah saja yang menjadi sumber kehormatan dan kekayaannya. Dan jika Abram menjadi besar, biarlah nama Allah saja yang dimuliakan. Itu komitmen Abram. Itu inti atau sikap iman Abram. Ini yang menjadi kunci dia. Hidup yang tak melupakan Allah. Kunci keberhasilan. Diberkati Allah, dihormati manusia. Hidup tak pernah melupakan Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Abram setelah diberkati Melkisedek, ia mempersembahkan 1/10 harta yang diperoleh dari kemenangannya. Selalu mengingat Allah, selalu mengucap syukur pada Allah. Dia tahu kemenangannya itu bukan semata-mata oleh kekuatannya, tetapi karena pertolongan Allah. Persembahan itu sebagai wujud imannya bahwa Tuhan selalu yang akan dimuliakan dalam tiap keberhasilannya. Karena itu, Abram bukan sekedar bapak orang percaya, bukan sekedar sebutan. Abram selalu memilih yang dikehendaki Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Hidupnya selalu berpusat pada Allah dan memuliakan Allah. Cara hidup Abram membuat janji Allah ini sendiri terwujud. Hidup Abram yang membuat janji Allah itu terwujud. Hidupnya berlimpah berkat, dihormati manusia, dan namanya termasyhur. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang bisa kita dapat menjadi bahan pendalaman dalam diskusi juga bagi kita dan bersama keluarga. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita dalami, lalu bisa kita simpulkan, bisa untuk rencana keluarga dalam pembaruan karakter.
hidup yang seturut dengan Kristus, dan biarlah setiap anggota keluarga juga terus dibarui sehingga selalu ada damai sejahtera ketika di sana hanya Allah saja yang dimuliakan dan masing-masing orang tidak mencari puji dan hormat. Tapi hanya Allah yang dihormati dan dipuji oleh setiap anggota keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah pemahaman Alkitab kita tadi. Semoga lewat firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan hari ini dapat semakin menumbuhkan spiritualitas kita dalam menaati kehendak Tuhan, hidup percaya pada Tuhan, dan biarlah lewat kehidupan Abraham atau Abram kita belajar bagaimana menjadi seorang murid Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.